Cinta adalah jika kamu mendengar namanya, maka hilanglah seleramu kepada yang lainnya. Mendengar namanya saja akan menjadikan mata hati Anda tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Kali ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang cinta. Cinta ada 3 macam. Cinta makhluk kepada makhluk. Cinta makhluk kepada Tuhannya. Dan cinta Tuhan kepada makhluknya. Yang pertama, cinta makhluk kepada makhluk. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Shibli pernah ditanya, apakah makna cinta itu, Syekh? Shibli menjawab, cinta adalah jika kamu mendengar namanya, maka hilanglah seleramu kepada yang lainnya. Ini makna cinta makhluk kepada makhluk. Jika Anda mencintai seseorang, maka mendengar namanya saja akan menjadikan mata hati Anda tertutup, sehingga Anda tidak lagi menerima nama yang lain untuk masuk ke dalam hati Anda. Rasulullah menyabdakan, al-hubbu yu'mi wa yu'sim wa yubkam. Sesungguhnya cinta itu bisa membutakan hati, bisa membutakan mata, bisa menulikan telinga. Yang kedua, cinta makhluk kepada Tuhannya. Dalam satu kisah, Rabi'ah al-Adawiyah, wali Allah perempuan ini melintas di satu masjid. Ketika itu di masjid itu ada seorang hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Doanya, wahai Tuhanku, bukalah pintu cintamu untukku. Mendengar ada seorang hamba yang berdoa sedemikian rupa, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah kemudian berhenti dan mendekati kepada hamba yang berdoa itu. Sayyidah Rabi'ah bertanya, wahai kamu, apa yang kamu ucapkan? Hamba itu kemudian menjawab, saya berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan membuka pintu cintanya untukku. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah kemudian menjawab, kamu bodoh sekali. Sejak kapan Tuhan menutup cintanya untukmu? Seharusnya jika kamu mencintai Tuhanmu, kamu harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah menutup cintanya untukmu. Ini cinta Tuhan, cinta hamba kepada Tuhannya. Ini kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah menutup cintanya untuk hambanya. Yang ketiga adalah cinta Tuhan kepada hambanya. Dalam satu cerita, dalam satu riwayat dikisahkan, Nabiullah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku pemahaman bagaimana besarnya cintamu kepada makhlukmu. Allah kemudian berfirman, Musa, sekarang carilah batu yang ada di sekitarmu, batu yang paling besar, yang paling dekat dengan rumahmu. Maka Nabiullah Musa kemudian mencari batu yang paling besar yang ada di mana beliau tinggal. Ketika akhirnya beliau menemukan ada sebuah batu yang besar. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku telah menemukan batu yang cukup besar. Apa sekarang yang kau perintahkan untukku? Allah kemudian berfirman, sekarang pecahlah batu itu wahai Musa. Maka Nabi Musa menjalankan perintah Allah. Batu itu dipalu, digodam oleh Nabi Musa, sehingga batu besar itu akhirnya pecah.
Setelah batu itu pecah, Nabi Musa menemukan di dalam batu itu ternyata masih ada batu lagi. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, di dalam batu yang telah aku pecah ini aku menemukan batu lagi. Apa yang harus aku lakukan?" Allah kemudian berfirman, "Sekarang pecahlah batu yang kedua itu, wahai Musa." Nabi Musa kemudian menjalankan perintah Allah. Batu yang kedua dipecah oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga setelah batu itu pecah, ternyata Nabi Musa menemukan batu lagi yang ketiga, yang lebih kecil. Nabi Musa kemudian berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya aku menemukan batu lagi di dalam batu ini. Ini batu yang ketiga. Apa yang harus aku lakukan?" Allah kemudian berfirman, "Pecahlah sekali lagi batu yang ketiga itu, wahai Musa." Kemudian Nabi Musa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Batu yang ketiga dipecah. Setelah batu yang ketiga pecah ini, Nabiullah Musa menemukan ada makhluk-makhluk yang berupa ulat-ulat kecil yang ada di dalamnya. Ulat-ulat ini adalah induk ulat bersama dengan ratusan anak-anaknya yang masih kecil. Dan semuanya hidup bergerak. Nabi Musa kemudian bertanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin di dalam batu yang besar, di dalamnya ada batu lagi, kemudian di dalamnya ada batu lagi, dan di dalamnya aku temukan satu makhluk yang hidup sehat tanpa kekurangan apapun. Bagaimana engkau memberi rezeki kepada makhluk-makhlukmu yang tersembunyi di dalam batu ini?" Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wahai Musa, bukankah kamu tadi bertanya kepadaku bagaimana cintaku kepada makhlukku? Inilah bukti bagaimana aku sangat mencintai ciptaanku. Aku sangat mencintai makhluk-makhlukku. Bahkan ulat-ulat yang ada di dalam batu yang ketiga yang telah kamu pecah tadi, aku tetap kirimkan rezeki kepadanya agar dia tetap hidup untuk anak-anaknya. Bagaimana aku kirimkan makanan kepada induk dari ulat tadi agar dia bisa menyusui anak-anaknya. Aku kirimkan oksigen dengan caraku yang kamu tidak tahu agar hewan-hewan yang berupa ulat-ulat ini tetap bisa hidup di dalam batu itu. Begitulah aku mencintai hamba-hambaku." Nabi Musa kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa telah berani bertanya untuk mempertanyakan tentang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Setelah melihat kejadian itu, yakinlah Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala teramat sangat mencintai makhluknya. Dari kisah-kisah yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sesungguhnya pertama, cinta kepada makhluk akan membutakan hati kita, akan menulikan telinga kita, dan akan membutakan mata kita. Dan yang kedua, cinta kita kepada Allah akan menjadikan kita yakin, akan menjadikan kita tidak pernah ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita. Yang ketiga, cinta Allah kepada makhluknya. Dengan kisah yang ketiga ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Bagaimana ulat-ulat yang ada di dalam batu saja dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya. Bagaimana mungkin kita orang mukmin yang hidup di luar batu bersujud dan memohon kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya? Layakkah kita meragukan bahwa Allah tidak akan memberi rezeki kepada kita? Layakkah kita mempertanyakan bahwasanya Allah akan lupa kepada rezeki yang menjadi hak kita?
Dengan kisah ini seharusnya kita tidak lagi meragukan bahwa Allah akan menjamin rezeki semua hamba-hambanya, rezeki semua makhluk-makhluknya. Wa ma min kulli dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penyampaian saya tentang cinta pada kali ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.